Yang kedua, kita akan melihat firman Tuhan. Yang kedua adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Yang kedua yaitu tetap peduli terhadap sesama. Tetap peduli terhadap sesama. Di dalam 14 di situ dia katakan sampai 18, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kamu hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu, yang kedua sebagai kewajiban kita sebagai orang-orang percaya, yang kedua adalah tetap peduli terhadap sesama. Contohnya seperti yang Tuhan firmankan hari ini. Di dalam ayat ini sudah dijelaskan, dia sudah memaparkan kepada kita semua, yaitu di situ dia katakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dan di ayat yang 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati dan sepikir. Artinya Bapak Ibu, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Kalau teman kita sakit, kita merasakan sakitnya. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, ketika kita melakukan kewajiban kita tetap peduli terhadap sesama, sikap dan tindakan kasih itu pasti sangat diperhatikan oleh Tuhan, sebab Tuhan menilai sebagai persembahan kepada Tuhan sendiri. Ketika kita memperhatikan teman sesama kita yang mungkin tidak beruntung, kita bilang, kita memperhatikan dia, kita memberikan semangat bagi dia, Tuhan memperhatikan Bapak Ibu. Ketika kita memberkati orang sesama kita yang mungkin tidak beruntung, Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan. Coba kita lihat di dalam ayat dalam Matius pasal 25 ayat 40. Coba kita baca Bapak Ibu. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Mari sama-sama baca Bapak Ibu. 2, 3, iya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Amin Bapak Ibu. Ketika kita memperhatikan sesama kita, ketika kita memberikan kepada sesama kita yang kurang mampu, memberikan mereka makan atau membantu mereka dalam segi hal apapun, mungkin dalam keuangan atau bentuk apapun yang boleh membantu mereka, Tuhan katakan itu kamu lakukan untuk saya sendiri. Amin Bapak Ibu. Lakukanlah yang baik. Karena kenapa? Karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya. Kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya. Di situ juga dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu, adakah kita lihat ketika sesama kita lagi menangis, kita happy-happy? Kalau ada, itu pasti ada kelainan jiwa. Masa ketika melihat temannya lagi, waduh, mau minta ditolong, tetapi dia ketawa, dia bersukaria atas penderitaan yang diderita. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, mengingatkan kita hari ini, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari peduli
aku sudah punya keluarga kok. Itu dia. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengerti firman Tuhan, jangan biarkan sesama, jangan biarkan teman-teman terbelenggu atau jatuh dengan sendirinya. Mari kita angkat, peduli dengan dia, peduli dengan keadaannya, apapun yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, bentuk kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga adalah memberi pengampunan. Ini hal yang luar biasa banget. Ketika berbicara pengampunan ini pasti dalam hati kita, aduh, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Memberi pengampunan ini juga adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang, ada istilah minoritas dan mayoritas. Dan kenapa? Ketika kita hanya satu kata saja kita salah, kita diserang. Kenapa? Karena kita dianggap kaum minoritas, ya udahlah kaum minoritas. Jadi kenapa? Apakah kita tidak bisa membalasnya? Apakah kita tidak mampu untuk melawan mereka? Bisa, mampu. Tetapi kenapa selalu kita yang selalu mengalah? Karena kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan. Karena memang itu kewajiban kita, memberikan pengampunan seluas-luasnya. Karena kenapa? Tuhan saja sudah memberikan pengampunan bagi kita. Dia rela mati, disalibkan. Karena kenapa? Karena dosa saya, Bapak Ibu dan kita semua. Dan ini adalah kewajiban kita, memberikan pengampunan kepada sesama, bahkan kepada siapapun. Karena kenapa? Di firman Tuhan dia katakan tadi, jangan kau menuntut hakmu, biarlah aku yang menuntut hak itu. Biarlah Tuhan saja yang bekerja di situ. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus mengampuni. Amin. Ada salah satu cerita tentang mengampuni ini, Bapak Ibu. Ada seorang teman, dia lagi berjalan, dia lagi jalan bawa motor. Tiba-tiba dia diberhentikan sama polisi. Sementara si teman ini adalah hamba Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan. Dia di mana-mana dipanggil. Tetapi pas waktu itu dia lagi jalan, dia lewat naik motor. Tiba-tiba polisi berhentikan. Dia kaget. Ada apa? Gitu. Ketika dia diberhentikan, ada apa? Ayo buka tasmu. Kebetulan pas itu dia cerita, pas waktu itu dia pulang ke rumah, dia beli obat di apotek untuk istrinya. Kebetulan di tas itu ada obat untuk istrinya mungkin lagi demam gitu. Ketika dia diberhentikan, dia kaget dan dia minta tolong kepada orang. Dan pas waktu itu orang-orang yang mendengarkan dia tidak peduli dengan dia. Mereka hanya melihat saja, tolong katanya, tetapi tidak ada orang yang menolong. Ketika dia berteriak minta tolong, si polisi ini ambil
borgol itu pukul kepalanya, dipukul sampai berdarah Bapak Ibu, berdarah di sini. Dan ketika dia disuruh tubuh ke atas, dia tidak mau membuka. Karena kenapa? Dia takut mungkin dia dijebak gitu. Mungkin kalau di atasnya mungkin ditaruh obat atau apa gitu. Dikira dia orang pengedar narkoba dan pemakai narkoba Bapak Ibu. Ternyata mereka salah tangkap. Tetapi hal yang saya ambil dari cerita ini, cerita teman ini, dia menulis di media sosial kejadian ini, dan dia katakan, sekalipun aku ditangkap karena salah tangkap dan dipukul sampai berdarah Bapak Ibu, saya mengatakan saya mengampuni. Kalau kepada kita Bapak Ibu dilakukan seperti itu, mampukah kita? Dan banyak orang bilang jangan hanya sekedar diberikan ampun saja, ayo laporkan, dan dia tidak mau. Siapapun dia, mau polisi benaran atau polisi gadungan, siapapun dia mengatakan, aku memaafkan dan mengampuni. Ketika polisi ini mengetahui bahwa mereka salah tangkap, mereka baru minta maaf. Dan teman ini memaafkan mereka. Dan di sini kita lihat, kalau firman itu sudah bekerja, kalau firman itu sudah menjadi bagian kita, apapun itu kita lakukan sesuai firman Tuhan. Karena memang ini adalah real kehidupan kita Bapak Ibu. Apa-apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia melakukan itu karena firman Tuhan yang mengatakan. Amin. Karena firman Tuhan yang menyuruh, karena itu suatu kewajibannya Bapak Ibu. Dan bagaimana kita Bapak Ibu? Mampukah kita berbuat seperti itu? Dan kepada kita juga anak-anak Tuhan, hari ini kita diwajibkan, kita diingatkan akan kewajiban kita untuk memberikan pengampunan bagi siapapun yang menjadi lawan kita, musuh kita. Siapa yang menjadi lawan kita hari-hari ini? Siapa mungkin ada rasa dendam dalam hati kita, mungkin kekecewaan yang mungkin kita simpan dalam hati kita, karena kita mungkin kecewa sama orang lain, sama keluarga kita, atau kepada siapapun Bapak Ibu. Hati kita adalah bukan tempat untuk menyimpan kekecewaan. Hati kita bukan menyimpan rasa dendam dalam hati kita, tetapi izinkan hati kita adalah tempat berkediamannya Roh Tuhan. Dan saya melihat, kalau kita ingat firman Tuhan, semenjak Tuhan Yesus dia bangkit, dan Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang sangat memberkati saya ketika dia bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu murid-muridnya mereka menutup atau mereka masuk dalam suatu rumah dengan jendela yang tertutup dan pintu yang tertutup, dan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang dia berikan kepada murid-muridnya? Dia memberikan sukacita, dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan yang ketiga, dia memberikan kuasa untuk mengampuni. Orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Tuhan memberikan kuasa untuk mengampuni Bapak Ibu. Karena kenapa firman Tuhan katakan, barang siapa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan barang siapa yang kamu lepaskan di bumi ini akan lepas di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang percaya kita diberikan kuasa untuk mengampuni siapapun orang yang bersalah kepada kita. Jadi oleh sebab itu, mari kita perhatikan setiap hati kita. Adakah kita memberikan pengampunan kepada teman atau kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak? Jangan-jangan kamu ikat mereka. Jangan-jangan kamu ikat mereka dengan suatu kekesalan dalam hati. Ingat, barang siapa yang kamu ikat di bumi akan terikat ke surga. Jadi inilah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang kita lupa apa yang
menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita ini memang kalau kita pikir-pikir, oh itu, tetapi melakukannya luar biasa. Dan ketika kita melakukan pengampunan ini, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengampuni, Bapakku juga mengampuni kamu. Dalam arti yang lain, berarti kalau kita tidak mengampuni, kita juga siap-siap tidak diampuni. Jadi oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, sebagai kewajiban kita sebagai orang-orang percaya, ingat ada 3 hal, apa aja Bapak Ibu? Yang pertama adalah selalu bermurah hati, dan yang kedua adalah tetap peduli terhadap sesama, dan yang ketiga adalah memberikan pengampunan. Dan saya singkat, kewajiban kita sebagai orang percaya menjadi STM. Apa itu STM? Selalu bermurah hati, T, tetap peduli terhadap sesama, M, memberi pengampunan. Ingat Bapak Ibu, kewajiban orang-orang percaya STM, selalu bermurah hati, tetap peduli terhadap sesama, dan memberi pengampunan. Mungkin suatu saat kita lupa, waduh apa ya? Apa ya yang menjadi kewajiban saya? Oh ingat, ada sekolah STM. Ingat. Jadi oleh sebab itu hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita akan kewajiban kita supaya kita tetap terus melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari